Selo kalau nggak salah. Jadi waktu itu kami juga sempat diusir dan berkas-berkas dari Jakarta itu kami dibuang. Ini nggak ada guna karena sudah telat gitu. Nah kemudian saya pun bingung gitu. Jadi kayak hilang arah gitu. Aduh gimana nih di Jakarta diusir, di Penang juga diusir. Gitu. Nah akhirnya kami pun nggak bisa berbuat apa-apa karena rumah sakit Pinang itu nggak menerima gitu. Jadi kami disuruh pulang dengan tangan yang kosong, terus kami pun bingung gitu. Akhirnya kami berbicara kepada suami saya bilang obat sudah nggak bisa menyembuhkan lagi, rumah sakit sudah tidak bisa menerima lagi. Jadi saya bilang, saya tawarin, saya mau nggak? Jadi saya bilang begini sama suami saya, hidup, kamu mau hidup apa kamu mau mati? Kita hidup itu gambling aja. Kalau kamu mau hidup, kamu coba. Akhirnya kemudian kami beli 100 kaleng. Itu dicoba pun detok gak gampang. Jadi muntah darah, berak darah, itu udah kurus timbangan kalau nggak salah tinggal 35 kilo. Akhirnya saya udah putus asa. Saya bilang begini, saya cuma bisa berdoa. Kalau memang ginseng ini bisa menyembuhkan saya, tolong buktikan. Akhirnya kemudian saya minum. Itu kalau nggak salah 2 minggu berak darah, muntah darah, narik napas. Saya bilang wah mati nih, saya bilang. Kemudian saya jejel lagi kapsul, saya jejel lagi muntah lagi. Terus anak saya bilang udah lami katanya, baby udah nggak bisa nerima lagi ginseng. Tapi saya terus, saya pakai sendok, saya tuang, saya kesalnya apa. Saya kalau cerita bisa nangis karena ini memang kesaksian. Terus udah gitu saya cuma bisa berdoa. Akhirnya saya minum 2 minggu diminta makan. Itu saya kasih 2 hari sekali. Saya kasih 2 hari itu sekali. Saya minum selama 2 minggu. Itu khasiatnya luar biasa. Berarti kotoran yang di dalam perut, virus yang di dalam perut itu dikeluarin semua oleh dragon ginseng. Itu luar biasa. Memang prosesnya itu nggak gampang. Jadi ginseng itu kita minum, jadi itu membuang detok-detok kotoran yang ada di perut kita. Jadi sehingga yang kotoran di dalam itu tidak ada lagi di dalam tubuh kita. Memang prosesnya itu tidak mudah gitu. Akhirnya saya minum selama kurang lebih 3 bulan ya. Itu luar biasa, kulitnya jadi putih, badannya bisa naik, timbangan lebih stabil gitu. Jadi kemudian saya pun kaget gitu, lah kok bisa jalan ya? Tadinya nggak bisa jalan, cuma di tempat tidur. Dia mau bangun, dia jalan gitu. Tapi terus dosisnya saya tambah, saya kasih bubuk, saya kasih kapsul. Pokoknya saya udah pakai aturan, pokoknya suka-suka saya aja gitu. Nah kemudian akhirnya selama 3 bulan kami terus konsumsi ginseng. Kemudian saya bawa ke klinik, saya pengen cek lagi apakah itu virusnya ada. Kemudian saya ketemu dengan dokter yang sama. Dokternya cuma bilang begini, setelah buka pintu dia cuma bilang, loh kok hidup? Lalu dokter tanya, kamu minum apa? Saya bilang saya minum ginseng. Dokternya cuma bilang, ya udah pulang terusin aja. Jadi bagi saya dragon ginseng itu luar biasa ya. Kita tuh harus mencoba, jangan pernah takut gitu loh. Memang prosesnya itu nggak gampang, prosesnya pelan-pelan, tapi dia bisa menstabilkan tubuh kita. Jadi dia cepat bisa membuang virus kita secara pelan-pelan yang ada di dalam tubuh kita. Itulah bagusnya ginseng. Jadi saya sampai sekarang juga tetap konsumsi ginseng karena saya tahu kualitas ginseng itu produknya memang luar biasa. Jadi kita membeli ginseng itu, kita itu bukan untuk membeli, tapi produknya sendiri yang berbicara gitu. Jadi untuk kesaksian ini saya mengungkapkan semoga dragon ginseng lebih tetap maju, semangat, dan bagi yang belum mengenal ginseng, yang saya mohon mencoba. Siapa tahu ginseng itu bisa menyembuhkan kita. Karena kalau rumah sakit itu pasti lebih mahal. Kita kalau ke UGD aja kita minimal aja mesti 10 juta. Tapi